juga pengajarnya untuk LK3 ini. Baik, Bapak dan Ibu, selamat pagi semuanya. Pagi, Pagi, Bu. Bu. Selamat Pagi, Bu. semangat pagi juga. Bapak Ibu, terima kasih sudah Semangat, Bu. meluangkan waktunya. Semangat ya Pak Cip ya. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk membuat penugasannya. Luar biasa, ada yang sudah langsung sesuai ya untuk pengerjaan pertama kalinya, tapi ada beberapa yang memang masih harus disesuaikan terlebih dahulu. Nah, mungkin nanti bagi Bapak Ibu yang feedbacknya masih belum ada di Wapri-nya atau di grupnya, ditunggu insya Allah nanti para fasilitator akan memberikan feedbacknya kembali terhadap tugas Bapak dan Ibu. Nah, Bapak Ibu, sebelum kita mulai untuk materi hari ini, ada baiknya Bapak Ibu membuka link absen terlebih dahulu. Bapak Ibu melakukan absensi terlebih dahulu sambil saya coba menyampaikan terkait ini sudah ada ya di screennya Bapak Ibu. Apakah sudah terlihat tulisannya summary 456-7? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah ya, ini Udah, apa sih Bu. Bu gitu ya. Nah, ini adalah eh, kesimpulan atau apa ya? Ya, ringkasan gitu ya Bapak Ibu supaya Bapak Ibu nantinya lebih memudahkan ketika mungkin nanti Bapak Ibu ada yang mau melakukan uji kompetensi atau sebagai penyelia halal untuk di lapangan nanti supaya lebih mudah pada saat pekerjaannya. Untuk mengingat di pelatihan penyelia halal kemarin kita mendapatkannya ilmunya mengenai apa ya gitu ya. Kemarin sudah dibahas mengenai SJPH. SJPH itu adalah suatu sistemnya, sistem yang terintegrasi yang nantinya akan Bapak Ibu aplikasikan, Bapak Ibu lakukan di perusahaan Bapak dan Ibu, kemudian Bapak Ibu nantinya akan menyusun eh, apa namanya manual SJPH-nya seperti itu ya. Disusun manual SJPH-nya, daftar bahan halalnya, prosedurnya, serta lampiran-lampiran checklist untuk pengawasan hariannya. Nah, di dalam SJPH itu ada oh sorry, sebelum SJPH ada penyelia halalnya nih. Penyelia halalnya yang nantinya akan menerapkan si sistem tersebut dan juga melakukan pengawasannya. Empat tugas penyelia halal itu ada di Undang-Undang 33 tahun 2014. Nah, empat tugasnya itu adalah ABC Kodam. Ini diberikan singkatannya agar lebih mudah oleh senior kami nih di Halal Institute gitu ya. Nah, di ABC Kodam ini nanti ada mengawasi PPH, melakukan tindakan perbaikan dan pencegahan, mengkoordinasikan PPH, dan juga mendampingi auditor halal pada saat pemeriksaan di perusahaan Bapak Ibu. Karena Bapak Ibu penyelia halal lah yang mengetahui dengan detail dan rinci terkait sistem jaminan produk halal yang diterapkan di internal perusahaan Bapak Ibu masing-masing. Karena setiap perusahaan pasti memiliki sistem yang berbeda gitu ya. Walaupun dia misalnya satu induk perusahaan dan memiliki anak perusahaan, karena ruang lingkup pekerjaannya berbeda, maka nanti ada beberapa bagian form-form pengecekan atau prosedurnya yang disesuaikan dengan ruang lingkup usaha tersebut. Nah, nanti Bapak Ibu lah yang akan mendampingi auditor ketika melakukan pengecekan itu. Kemudian setelah Bapak Ibu mengetahui tugas tanggung jawab Bapak Ibu menggunakan istilahnya senjatanya manual SJPH itu dan juga sistem yang diterapkan. Di dalam sistem itu ada kriteria-kriteria SJPH yang wajib untuk dilakukan. Apa saja itu? Berdasarkan Kepkaban BPJPH nomor 20 tahun 2024, itu ada 5 kriterianya. Yang pertama, komitmen tanggung jawab. Yang kedua, bahan. Yang ketiga, proses produk halal. Yang keempat, produk. Dan juga yang kelima, pemantauan dan evaluasi. Nah, untuk lebih detailnya terkait kriteria-kriteria ini, ada di dalam manual SJPH yang kemarin Bapak Ibu sudah susun bersama-sama ya menjadi tugas. Kemudian untuk yang keenam itu adalah 6 unit kompetensi penyelia halal. Ini ada di SKKNI nomor 21 tahun 2022. Kemarin kita sudah sama-sama membuka ya SKKNI-nya ya Bapak dan Ibu. Mohon izin, apakah saya freeze Bapak Ibu di tempat Bapak Ibu? Aman, Enggak, Kak. Bu. Aman ya?
Nah, di enam kompetensi inilah nanti ketika Bapak Ibu ujian atau melakukan uji kompetensi, nanti akan dijabarkan satu persatu. Kemarin kita sudah menjabarkan terkait unit kompetensi pertama menyusun manual SJPH, yang kedua merencanakan daftar bahan halal. Nah, saat ini pagi ini kita akan membahas mengenai mengawasi. Jadi kalau sudah disusun, sudah direncanakan, ada implementasinya. Implementasinya yaitu Bapak Ibu melakukan pengawasan checklist hariannya terkait bahan, proses, dan juga produk halal yang dilakukan. Nah, pada saat melakukan pengawasan pada produk, Bapak Ibu juga akan menilai terkait produk itu apakah sudah sesuai dengan kriteria halal atau belum. Itu menjadi unit kompetensi keempat, nanti akan dibahas oleh Bu Gita. Ketika Bapak Ibu sudah melakukan perencanaan, Bapak Ibu sudah melakukan implementasinya, pasti ada pengawasannya ya di hal itu. Maka nanti di unit kompetensi 5 dan 6 itu adalah bagian pengawasannya, di mana Bapak Ibu melakukan audit internal dan juga kaji ulang manajemennya. Mudah ya Bapak Ibu ya untuk menghafalnya atau mengingatnya ya. Kemudian selanjutnya yang ketujuh, jadi tadi kuncinya adalah 4, 5, 6, 7 ini dibuat oleh Pak Wasep ini Bapak dan Ibu summary ini. Nah, kemudian yang ketujuh ini adalah eh, 7 tahapan proses produk halalnya. Berarti supaya lebih runut nanti ya di logika kita, maka diingatnya mulai dari penyediaan bahan. Jadi kalau sudah ada penyediaan bahan, berarti bahan ini sudah sampai nih di tempatnya Bapak Ibu. Mulai dari penyediaan bahan itu dari sorry, pemesanan, pengiriman, serta apa namanya, persiapan atau pas pada saat sampai di tempat Bapak Ibu dilakukan pemeriksaan, itu penyediaan bahan. Kemudian setelah bahannya ada, diolah, setelah diolah dia dikemas. Nah, dikemasnya ini sesuai dengan ruang lingkup masing-masing. Setelah dikemas, disimpan, didistribusikan, lalu penjualan dan penyajian ini bergantung pada ruang lingkupnya. Apakah mereka memiliki display ataupun toko untuk menjual, atau ada outlet gitu ya, atau ada apa namanya tempat untuk makan di situ, maka disebutkan penyajian. Kalau misalkan ternyata tidak ada display outlet, tidak ada display produk, maka penjualan dan penyajian ini tidak ada ya Bapak Ibu. Nah, 7 tahapan PPH ini kemarin sudah kita sampaikan bahwa ini bergantung dari ruang lingkupnya. Seperti tadi Bapak yang dari cold storage. Nah, itu apa namanya? Dia tidak ada penyediaan bahan serta pengolahan. Namun langsung di bagian penyimpanan dan pendistribusian. Kalau dari makanan minuman, industri kosmetik, obat-obatan, barang gunaan berarti dari penyediaan sampai dengan pendistribusian kemungkinan ada semua gitu ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke inti materi hari ini. Nah, inti materi hari ini adalah unit kompetensi 3, di mana kita memiliki agenda pelatihan pada hari ini. Tentunya sama ya Bapak Ibu, referensinya masih dari SKKNI, penyelia halal, kemudian nanti ada pengertian mengenai pengawasan, prinsip pengawasan itu sendiri, kemudian jenis-jenis pengawasan dan juga aktivitas apa sih yang akan diawasi ketika Bapak Ibu menjadi penyelia halal. Karena pasti akan berbeda ya ketika Bapak Ibu aktivitas pengawasan terhadap standar halal dan juga standar mutu gitu ya. Kemudian ini referensinya. Nah, ini adalah pengertian dari pengawasan. Pengawasan itu adalah proses Bapak Ibu melakukan pengamatan pada saat pelaksanaan kegiatan perusahaan sehari-hari untuk menjamin agar semua pekerjaan ataupun semua prosedurnya itu sudah dilaksanakan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Jadi kalau kemarin sore dari siang sampai sore kita mempelajari atau membahas mengenai perencanaan, nah saat ini kita melakukan perencanaannya dan sekarang ini kita pelaksanaannya. Nah, di Bapak Ibu cocokkan nih antara yang sudah Bapak Ibu susun, apakah berjalan sesuai dengan apa yang Bapak Ibu lakukan di perusahaan tersebut. Makna dari pengawasan ini adalah Bapak Ibu mengamati dulu seluruh proses kegiatan di 7 tahapan PPH tersebut. Kemudian Bapak Ibu lakukan penilaiannya. Apakah sudah berjalan sesuai dengan perencanaan di prosedur atau belum ketika Bapak Ibu mengamati situasi atau lingkungan kerja di lapangan secara realnya.
Nah, lanjut ketika Bapak Ibu sudah melakukan penilaian, penilaian itu bisa dinyatakan sesuai atau tidak sesuai. Mungkin kalau di apa namanya? Kalau di ISO gitu ya atau di audit lain apa namanya ada temuan minor dan mayor. Tapi kalau di halal tidak ada temuan mayor atau minor, tapi penilaiannya terkait sesuai atau belum sesuai. Karena halal ini tidak bisa 99,9% halalnya, tapi harus 100% halal. Maka penilaiannya adalah sesuai dan tidak sesuai. Ketika salah satu kriterianya itu masih dinyatakan tidak sesuai, ya berarti belum bisa disebut halal secara status verifikasinya. Maka si yang belum sesuai itu atau yang tidak sesuai itu harus dilakukan perbaikan dulu Bapak Ibu, dilakukan perbaikan, disesuaikan dengan kriteria halal. Nanti kalau sudah 5 kriteria SJPH-nya itu sudah memenuhi, sudah dinyatakan sesuai, baru nanti bisa dikatakan atau diverifikasi bahwa status kehalalan untuk suatu perusahaan ini adalah halal atau dapat dinyatakan lulus sertifikasi halalnya gitu ya. Kalau masih ada PR, catatan ya berarti itu harus disesuaikan dulu gitu. Kemudian, setelah Bapak Ibu mampu untuk memberikan penilaian sesuai dan tidak sesuai, Bapak Ibu juga ketika mendapatkan hal-hal yang menurut Bapak Ibu tidak sesuai itu, Bapak Ibu wajib untuk memberikan masukan kepada pimpinan atau pengambil kebijakan supaya kriteria dari SJPH ini dapat tercapai atau mampu tercapai dengan sesuai seperti itu ya. Kemudian lakukan hal terhadap pengawasan ini secara konsisten agar mencapai tujuan dan konsistensinya terjaga pada saat Bapak Ibu PPH-nya ini masih berlangsung. Jadi, Bu, jadi kalau gitu kapan sih batasnya kita tidak melakukan lagi pengawasan terhadap kriteria halal di perusahaan kita? Selama PPH itu masih berjalan di perusahaan Bapak Ibu, maka Bapak Ibu masih wajib untuk mengawasi PPH tersebut. Tapi kalau perusahaannya sudah tidak melakukan produksi, tidak berjalan PPH-nya, atau misalnya dikatakan collab atau tutup gitu ya, PPH itu atau perusahaan itu baru di situ dinyatakan pengawasannya sudah cukup atau tidak diawasi lagi, seperti itu. Nah, makanya kenapa di sini di kriteria pertama SJPH itu diharapkan untuk komitmen dan tanggung jawabnya. Karena yang utama itu adalah konsistensi terhadap penerapan apa yang sudah Bapak Ibu rencanakan. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Nah, pengawasannya pun menjadi pengawasan harian. Nanti dari pengawasan harian akan menjadi pengawasan berlanjutnya di audit internal setiap 1 tahun sekali. Prinsip dari pengawasan ini nantinya Bapak Ibu mampu untuk merefleksikan kebutuhan di setiap kegiatan usaha Bapak dan Ibu. Kemudian Bapak Ibu mampu melaporkan penyimpangan-penyimpangan atau ketidaksesuaian dari kriteria halal tersebut secara benar, mudah dipahami, dan juga menjadi tindakan korektif atau kalau memang ada yang tidak sesuai, Bapak Ibu langsung bisa mengambil tindakan perbaikan dan pencegahannya untuk saat itu dan keberlanjutannya seperti itu. Nah, selanjutnya ada dua nih Bapak Ibu jenis pengawasan pada sertifikat halal ini. Ada pengawasan internal dan juga ada pengawasan eksternal. Di mana kalau pengawasan internal ini dilakukan oleh unit usaha itu sendiri bisa. Atau ternyata unit usaha ini bekerja sama dengan organisasi atau lembaga terkait yang memang sudah ditunjuk oleh perusahaan untuk melakukan internal audit, misalnya membantu Bapak Ibu sebagai penyelia halal untuk melakukan internal audit di perusahaan Bapak Ibu. Itu boleh, itu menjadi pengawasan internal. Tapi kalau pengawasan eksternal ini biasanya dilakukan oleh organisasi, misalnya bagian surveillance-nya BPJPH atau eh, masyarakat nih Bapak Ibu, masyarakat itu dalam bentuk misalnya gini. eh, Kemarin ada ya yang rame itu terkait makan di warung bakso, kemudian ada dia membawa kerupuk kulit dari luar. Nah, kemudian itu menjadi viral di sosmed. Nah, jadi kalau pengawasan masyarakat kurang lebihnya seperti itu Bapak Ibu bentuknya. Jadi eh, suatu hal yang diviralkan oleh masyarakat terkait sistem atau kriteria halal ini seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah aktivitas pengawasan.
Nah, di dalam aktivitas pengawasan ini nanti ada 5 hal yang Bapak Ibu akan monitoring. Di dalam unit kompetensi 3 ini juga akan ada tugas terkait formulir pengawasan. Nanti yang akan diawasi adalah dari pengadaan bahan, di mana kalau pengadaan bahan ini si bahan itu belum ada di tempat Bapak Ibu. Jadi bahan ini baru Bapak Ibu list nih untuk menjadi daftar pesanan. Kemudian Bapak Ibu melakukan proses pemesanan kepada supplier atau vendor, itu pengadaan bahan. Tapi kalau penanganan bahan itu ketika si bahan itu sudah Bapak Ibu pesan, nah Bapak Ibu menunggu dia eh, datang, bahan itu datang di tempat Bapak Ibu. Nah, berarti kan kalau bahannya sudah datang di tempat Bapak Ibu boleh dong atau bisa dong melakukan kegiatan penanganan bahan. Nah, penanganan bahan itu ketika Bapak Ibu mengecek bahan-bahan itu ketika datang di line produksinya Bapak Ibu atau di apa ya, di loading docknya, di area loading dock Bapak Ibu. Nah, itu adalah penanganan bahan halal. Kemudian ada bagian pengawasan proses produk halal, di mana ini mengawasi terkait proses produksinya, mulai dari alat alat produksi, tempat produksi, sarana prasarana ya tentunya, dan juga personil yang melakukan proses produksi ini. Serta dari prosedur yang sudah Bapak Ibu buat, apakah sudah mampu memenuhi terkait pengawasan proses produk halal ini. Seperti itu. Selanjutnya, mengawasi pengembangan produk halal. Di mana ketika Bapak Ibu sudah melakukan proses produksi ini, misalnya sudah 1 tahun berjalan, sertifikat halal juga sudah terbit. Nah, suatu ketika ada keadaan perusahaan ini ingin mengembangkan produknya atau mau ekspansi nih. Kemudian produk yang sudah ada itu direformulasi sehingga dapat diterima oleh konsumen global, misalnya seperti itu ya. Nah, itu disebut dengan pengembangan produk halal. Ah, pada saat proses pengawasan pengembangan produk halal ini, apakah Bapak Ibu sudah memiliki prosedurnya yang dapat menjadi acuan? Kalau belum, berarti Bapak Ibu harus membuat prosedurnya terlebih dahulu. Kemudian rangkaian langkah kerja cara pengembangan produknya. Apakah ada di bagian R&D dulu, kemudian bagaimana cara bahan-bahan itu sampai di tempat R&D, tapi tidak menjadi bagian atau menjadi bahan yang diproduksi secara massal karena dia belum disertifikasi halal kembali. Seperti itu Bapak Ibu ya. Kira-kira untuk pengembangan produk tahapannya seperti itu. Kemudian nanti kalau sudah oke, sudah ACC, dilihat dokumen bahannya juga sudah lengkap, ada sertifikat halalnya, sudah confirmed, maka langsung dibuatkan apa namanya, dibuatkan formulasinya yang baku, kemudian didaftarkan kepada BPJPH dan LPH si produk pengembangan tersebut, baru boleh dipasarkan secara global, seperti itu. Kemudian selanjutnya, setelah kita mengawasi pengembangan produk halal, kita membuat laporan pengawasannya. Di mana di dalam laporan pengawasan ini nantinya Bapak Ibu akan menilai apakah sudah sesuai dengan kriteria halal itu atau belum. Kalau memang sudah sesuai tapi ternyata Bapak Ibu melihat ada satu kelemahan yang sekiranya itu masih bisa diperbaiki, maka Bapak Ibu berikan saran dan catatan supaya menjaga dan menjamin konsistensi terhadap apa yang dilakukan di proses produk halal di perusahaan ini terjaga dengan baik, gitu ya. Nah, selanjutnya ini adalah pada saat Bapak Ibu mengawasi pengadaan bahan, pastikan bahwa bahan-bahan yang Bapak Ibu gunakan itu sudah sesuai dengan perencanaan atau penyusunan daftar bahan halal Bapak Ibu di LK2 kemarin. Kemudian, lakukan pemastian penggunaan bahan barunya, apakah sudah ada di BPJPH. Kemudian Bapak Ibu cek di LPH-nya. Diverifikasi kalau memang sudah disetujui oleh LPH dan BPJPH pada saat untuk penggunaan bahan baru ini, maka bahan baru tersebut boleh digunakan untuk produksi. Tapi kalau belum, berarti masih menunggu konfirmasi dari LPH atau BPJPH tersebut. Nah, selain itu, Bapak Ibu juga harus melampirkan bukti pengadaan bahan. Misalnya seperti invoice, kemudian ada dokumen pendukung bahan seperti sertifikat halalnya, atau COA-nya, atau MSDS-nya. Seperti itu ya, Bapak Ibu. Kemudian untuk bahan-bahan yang dikemas ulang atau repack atau relabel, nah ini Bapak Ibu harus mendapatkan surat kontrak pembelian dari supplier, memastikan bahwa setiap bahan-bahan yang Bapak Ibu terima itu dari produsen yang sama.
dengan merek dan spesifikasi yang sama juga gitu ya. Ini adalah salah satu contoh dari bukti pengawasan pengadaan bahan terkait form PO atau mungkin Bapak Ibu yang di jasa distribusi form DO ya. Kemudian atau RO, request order. Nah, di mana di sini ada terkait perusahaan apa sih yang meminta, kemudian kepada perusahaan apa nanti dikirimnya, kuantitasnya, dan juga si bahan yang di apa namanya, si bahan yang akan dipesan itu yang seperti apa spesifikasinya. Selanjutnya, ini adalah bukti pengawasan pengadaan bahan, ada surat jalan, ada invoice, kemudian Bapak Ibu cek verifikasi ke BPJPH apakah si bahan tersebut sudah terdaftar di dalam website BPJPH. Kalau sudah terdaftar, Bapak Ibu cek spesifikasi bahan mungkin di kemasannya atau di lampiran sertifikat halalnya itu sudah sesuai, maka itu boleh digunakan. Nah, ini ketika Bapak Ibu mengawasi pengadaan bahan dan juga ini terkait prosedur persetujuan penggunaan bahan baru juga sama ya Bapak Ibu. Bapak Ibu menggunakan lampiran surat permohonan persetujuan penggunaan bahan baru, dilampirkan, kemudian dilampirkan juga lampiran sertifikat halalnya dan juga lampiran kemasan produknya atau fisik produknya itu difoto. Selanjutnya, Bapak Ibu awasi penanganan bahannya. Pastikan kesesuaian terhadap nama bahan, nama produsen, dan juga negara asal produsen. Cantumkan di kemasan bahan dokumen-dokumen bahannya itu. Nah, kalau dia dapat sertifikat halal dari luar negeri, pastikan bahwa logo halalnya sudah sesuai dengan logo halal si lembaga tersebut. Dan juga Bapak Ibu periksa di lembaga tersebut apakah untuk nama produk itu dan juga dari produsen tersebut itu terdaftar di dalam lembaga tersebut. Gitu ya Bapak Ibu ya. Kemudian juga periksa apakah bahan-bahan itu positif list. Kalau bahan-bahan itu positif list, seperti sayur segar, buah segar, Bapak Ibu tidak perlu repot untuk mencari sertifikat halalnya. Jadi, kalaupun Bapak Ibu beli di pasar atau di petani, ya tidak perlu sertifikat halal kalau selama atau sejauh si bahan-bahan segar itu tidak diolah, gitu ya, atau masih bentuk utuh. Kemudian penyimpanan dan tata letak penyimpanan bahannya pastikan sesuai dengan kriteria kategori bahannya dan juga suhu penyimpanan supaya mencegah kontaminasi yang terjadi pada produk atau pada bahan yang akan dilakukan yang digunakan untuk proses produksi. Nah, bukti-bukti ini harus terlampir dan tersimpan Bapak dan Ibu dengan rapi. Ketika ada pemeriksaan nanti bisa dikeluarkan atau dibuktikan, Bapak Ibu mencarinya mudah. Selanjutnya ini adalah bukti pengawasan penanganan bahan halal, di mana di sini ada form penerimaan bahan. Bapak Ibu boleh menggunakan contoh form seperti ini, yang atau dengan berita acara penerimaan bahan yang memang sudah banyak gitu ya. Atau Bapak Ibu yang sudah menggunakan sistem, boleh dengan sistemnya itu Bapak Ibu inputkan. Yang terpenting ketika ada pemeriksaan dari LPH, Bapak Ibu mampu untuk menunjukkan terkait telusur terlusur terkait penerimaan bahan ini. Di situ ada nama bahan yang digunakan untuk proses produksinya, kemudian kualitas dan kuantitasnya. Kemudian selanjutnya ini adalah bukti dari pengawasan penanganan bahan, yaitu form pencucian peralatan atau mesin produksinya. Status kebersihannya itu sudah apa yang namanya sudah diperiksa sebelumnya, sebelum ataupun sesudah proses produksi berlangsung. Nah, ini adalah bukti pengawasan bahan halal pada tempat penyimpanan. Jadi, kalau Bapak Ibu sudah memiliki form tersendiri, silahkan boleh digunakan. Kalau misalnya ternyata untuk kriteria halal atau ketelusuran bahan ini belum mencakup, misalnya Bapak Ibu di sini sudah ada nama bahannya di uraian ini menjadi nama bahan gitu ya. Tapi belum ada merek bahannya, spesifikasi merek bahan atau ID halalnya. Nah, mungkin Bapak Ibu boleh untuk dimasukkan merek bahan atau ID halalnya karena itu adalah salah satu cara kita melakukan ketelusuran Bapak Ibu. Jadi kan Bapak Ibu nantinya akan diarahkan untuk membuat prosedur ketelusuran di unit kompetensi 1 kemarin di LK1. Nah, cara cek hariannya yaitu
dengan bukti form pemeriksaan di pengadaan bahan, penyimpanan, sampai dengan nanti proses produksi, ada ketelusuran terkait merek produk yang digunakan, gitu ya, bukan hanya bahan yang digunakannya. Kemudian selanjutnya ini adalah alur verifikasi penanganan bahan halal, di mana ketika bahan itu datang di tempat Bapak Ibu cek surat jalannya, cek dokumen pendukungnya, COA-nya, kemudian sertifikat halalnya, atau misalnya surat pernyataan dari vendor ataupun dari produsen ketika Bapak Ibu menerima bahan baru atau bahan yang sebelumnya Bapak Ibu mintakan, tapi supplier ini belum mampu memenuhi. Kemudian saat ini suppliernya sudah mampu memenuhi, berarti kan harus ada surat keterangan lain. Nah, surat keterangan lain itu juga Bapak Ibu cek apakah sudah sesuai dengan daftar bahan halal Bapak Ibu, sudah sesuai dengan form PO atau PR-nya Bapak Ibu. Kalau sudah sesuai, maka nanti eh, dicek lagi ya di bukti penerimaan di bagian finance, PPIC, dan juga QC-nya mungkin ya, atau purchasing. Kemudian selanjutnya kalau sudah sesuai apakah akan disimpan di gudang penyimpanan atau masuk ke dalam ruang produksi. Tapi kalau misalkan ternyata dari beberapa dokumen yang dimintakan itu ada yang belum sesuai, ada yang belum Bapak Ibu terima verifikasinya, Bapak Ibu boleh dikarantina dulu atau pisahkan, disisihkan tersendiri dulu si bahan yang sudah datang ke tempat Bapak Ibu ini, kemudian dimintakan dokumen-dokumen pendukung yang Bapak Ibu apa ya gunakan untuk meyakinkan bahwa bahan itu sudah sesuai dengan daftar bahan halal Bapak Ibu. Kalau memang mereka bisa membuktikan bahwa bahan itu sesuai, Bapak Ibu bisa masukkan ke dalam alur produksi. Tapi kalau ternyata dia tidak sesuai, apakah bisa diretur kembali? Nah, ini tergantung dari prosedur dan juga eh, surat kerjasama atau kontrak kerjasamanya perusahaan Bapak Ibu ke vendor atau supplier tersebut. Selanjutnya, setelah kita mengawasi penanganan bahan, kita mengawasi proses produksinya, di mana di sini adalah rangkaian kegiatan yang kita verifikasi, kita awasi dari mulai penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, hingga bagian penjualan dan penyajian produknya. Nah, pengawasan produk halal ini, ketika Bapak Ibu ternyata ada sharing facility, sebaiknya tempat-tempat yang meliputi tempat pengolahan, tempat penyimpanan, tempat pengemasan, tempat pendistribusian, tempat penjualan, dan juga tempat penyajiannya itu dipisahkan, Bapak Ibu, kalau ada sharing facility. Tapi kalau ternyata semua produknya itu sudah disertifikasi halal, masuk ke dalam list daftar bahan halalnya dan juga daftar produknya, maka tidak perlu dipisahkan, hanya di prosedurnya diyakinkan dan dipastikan dengan pengawasan hariannya bahwa memang konsisten terhadap penggunaan bahan sampai dengan si bahan itu eh, di apa namanya dikirim kepada customer. Nah, dari gambar ini Bapak Ibu kira-kira mana yang bisa mengkontaminan dan mana yang sekiranya sudah dijaga untuk tidak terjadinya kontaminasi silang. Ada yang bisa bantu? Nanti saya tambah nilai keaktifannya. Kucing Bu Silahkan bisa bikin Ya, kucing Ibu kotak. masuk ke Iya, Bu. ruang penyimpanan Pak Dari untuk Bima. mengambil Kurniawan ya, Bu. keterangan. Ya, Pak Bima. Kucingnya kenapa, Pak? Baik Ibu, kalau menurut saya kucing bisa menyebabkan kontaminasi silang karena dia masuk di ruang penyimpanan. Heeh. Ada Begitu lagi Ibu. Pak Wawan tadi. Ngomong dulu. Ya, Bu Akvin, untuk Mm-mm. dari gambar itu sama halnya tadi terdapat kucing yang bisa menyebabkan kontaminasi terhadap bahan. Oke. Kemudian dari gambar kiri juga tidak terpisah ya, tidak terpisah Mm-mm. di PPH-nya, Bu. Jadi di situ proses penerimaan, proses produksi gitu ya. Nah, sebelah kanan ini lebih lebih tersegregasi dan lebih terarah gitu, Bu. Oke, terima kasih Pak Wawan. Yuk, Bu Waktu, Zulfa, silahkan Bu Zulfa. kalau berdasarkan gambar, Bu, ada beberapa. Mm. Pertama,
dari segi penyimpanan Bu, antara daging sama bumbu tidak dipisah. Terus yang kedua, bahan bahan bumbu dan bahan apa nih buah itu juga disatukan ya Bu ya dengan apa namanya. Nah, jadi cenderung untuk kontaminasi silangnya besar. Terus Mm-mm. jadi dari segi penyimpanan antar apa tidak dilakukan pemisahan. Jadi peluang kontaminasi silangnya besar dan Mm-mm. dia penyimpanannya untuk lemari aslinya juga tidak tertutup, harus terbuka. Jadi memungkinkan untuk serangga ataupun hewan untuk bisa memasuki ruang penyimpanan. Jadi istilahnya tidak steril, steril dari hama. Terus kalau misalkan untuk dari posisi satu itu apa namanya penyimpanannya itu dan pencuciannya itu tidak apa namanya ya, tidak tersekat dan tidak ini ya Bu ya. Jadi uh, di udara terbuka antara penyimpanan apa namanya nih di gambarnya uh, penimbangan. Jadi ibarat kata penyimpanan itu belum inilah sesuai dengan apa namanya kehigienisan ya. Kalau mungkin dari seginya hasapnya jadi tidak diperhatikan dan fungsi hasapnya. Terus kurang lebih seperti itu kalau misalkan ini. Mungkin yang lain bisa nambah. Oke, Bu Ria, silakan. Ya, Bu Akvin. Yang pertama Mm-mm. yang gambar kiri atas itu sepertinya antara sapi sama babi kegiatan Mm-mm. pengolahannya digabung ya, karena kalau ngelihat Mm-mm. dari apa foto yang ditaruh itu ada 2 jenis hewan, sementara sepertinya kegiatan, penyembelihannya atau pemotongannya di satu ruangan yang sama. Terus Mm-mm. yang kedua, yang kiri, bawah ada gambar saya pikir tadi itu tikus ya? Itu kucing apa tikus ya? Kucing, Intinya Bu. intinya hewan ya, hewan kalau bersentuhan langsung dengan makanan ya otomatis pasti akan dikhawatirkan ada kontaminasi baik, bentuknya bakteri, virus, dan sebagainya ya. Karena emang termasuk hewan pengerat yang kemungkinan besar bisa menularkan virus-virus tertentu. Dan masih di gambar kiri bawah, nah, mungkin, penataan dari bahannya masih, eee, gabung-gabungan ya, ada buah, ada saus dan sebagainya. Sementara buah dengan kondisi terbuka pasti relatif, proses pembusukannya kan lebih cepat dan bisa mengontaminasi bahan yang lain. Terus yang kanan bawah terkait lalat, sepertinya menurut pandangan saya kan, itu masih secara manual ya, ditabok gitu ya. Sementara di dunia modern seperti ini kan, ada teknologi, insect killer yang lebih mumpuni ya untuk bisa diterapkan. Terus yang gambar atas kanan ini saya agak bingung, cuma mungkin, eee, nah saya bingung nih yang kanan atas belum ada ide, belum ada ini, belum ada pendapat. Mungkin itu tiga tiga gambar yang tadi itu sih, Bu Akun. Baik, Terima terima kasih. kasih banyak Bu Ria, sudah cukup lengkap. Bu Ziziarni, silakan Ibu. Ya, Assalamualaikum. Dari Waalaikumsalam, monggo. pengamatan saya mulai dari kiri atas, itu saya lihat proses dari penerimaan, pengolahan, dan mungkin itu juga penyimpanan yang masih berbaur jadi satu tempat. Yang jelas ini tidak sesuai dan riskan untuk kontaminasi antara barang yang masih dalam kondisi belum bersih dengan yang sudah bersih. Kemudian yang di bawahnya itu eh, tempat penyimpanan ini kayak chiller ya atau kulkas itu bahan yang fresh antara buah itu misalnya daging ya yang diarah sama tikus atau kucing itu juga dalam kondisi terbuka. Kemudian ini tidak ada sepat sama sekali ya. Semuanya bercampur dengan kondisi terbuka, tidak tertutup juga setiap bahan makanannya kecuali yang di botol-botol. Nah, ini yang sebelahnya, ini lalat, ini kayak dipukul, apa, dikibas dengan kayak sodet ya. Menurut Hmm. saya ini kayak sodet nih, buat masak nih. Buat masak dipakai buat pukul lalat juga gitu. Ada kemungkinan itu dari gambar ini tidak dengan alat yang sesuai untuk untuk fungsinya gitu. Tidak sesuai fungsinya untuk mengusir lalat.
Nah, yang di atasnya itu ada proses cuci. Nah, proses cuci ini sama dengan Ibu siapa tadi? Itu saya juga kurang jelas sebenarnya. Ini apakah satu tempat yang satu tempat yang disekat tapi di situ airnya ngalir habis dipakai buat apa, dipakai lagi buat nyuci apa gitu. Saya kurang paham juga nih dengan gambar ini. Jadi dari lima gambar ini yang sesuai hanya yang di tengah ya, itu udah pakai masker, pakai hand gloves, terus ada dia membawa makanan itu menurut saya. Baik, terima kasih banyak Bu Zizi. Lanjut Bu Arim, silakan Bu. Selamat pagi, Bu. Apakah Pagi. dengar, Bu? Ya, suara saya jelas terdengar ya, Bu Afin. Sangat kecil. Oh, oke. Ya, Bu, selamat pagi. Apakah Nah, sudah. Ibu izin menyampaikan pendapat yang pertama untuk yang gambar kiri atas ini sudah disampaikan sama rekan-rekan Bapak Ibu sekalian, yaitu tidak ada segregasi fisik antara proses pengolahan bahan halal dan non halal. Kemudian yang kedua, di gambar kiri bawah juga masih belum ada segregasi. Begitu, walaupun ada, saya lihatnya ini lebih ke dagingnya ya Bu, dua daging itu dan bahan-bahan yang ada di sebelahnya, begitu. Ini tidak ada segregasi fisik. Kemudian untuk yang di gambar kanan atas, ini yang gambar orang ini lebih ke hygiene, yaitu melakukan penggunaan APD dengan baik dan benar, yaitu topi, masker, serta hand glove, begitu, untuk memastikan kesesuaian proses. Kemudian untuk yang di sebelahnya ini ada proses segregasi, ada proses pemisahan, yaitu ada proses pra pengolahan, yaitu proses pencucian, kemudian pemisahan antara buah dan daging, kemudian penyimpanan, kemudian pemasakan. Kemudian untuk yang di kanan bawah ini merupakan, kalau saya lihatnya adalah salah satu upaya untuk pengendalian hamanya. Jadi mengurangi atau menghilangkan kondisi yang akan mengkontaminasi dari hama. Begitu Bu Afin. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Bu Arum, Bapak Ibu semua, Pak Bima, Pak Wawan, Ibu Zulfa, Bu Ria, Bu Zizi, dan Bu Arum. Ya, jadi betul ya Bapak Ibu. Jadi kalau untuk yang di apa namanya di gambar sebelah kiri ini kita belum approve atau belum sesuai. Jadi kalaupun kita akan menerapkan sistem jaminan produk halalnya, ini masih dinyatakan tidak sesuai dan masih banyak PR yang harus dilakukan, yaitu memisahkan peralatan, kemudian tempat produksi dan juga personil yang melakukan penanganan produk ini. Ini harus terpisah terlebih dahulu antara yang halal dan yang tidak halal tidak bisa satu ruangan. Diberi sekat seperti itu ya Bapak Ibu ya untuk proses penanganannya. Kemudian selanjutnya kalau untuk gambar yang di bawah ini ceritanya atau digambarkannya adalah hewan peliharaan. Di mana hewan peliharaan ini sudah hafal betul tempat menyimpan makanan itu di mana dan ketika dia apa namanya? Ketika dia mencari makanannya, dia langsung masuk sendiri ke dalam freezer itu atau chiller itu, mencari, kemudian langsung mengambil. Itu tidak diperbolehkan. Jadi kalau misalnya nanti Bapak Ibu ternyata menjadi penyelia halal di UMK, ini biasanya riskannya menemukan hewan peliharaan yang seperti ini, Bapak Ibu, masuk ke dalam ruang pengolahan, bahkan di ruang aktivitas pribadi seperti ruang tamu dan lain sebagainya yang mungkin saja kalau lagi order bludak itu apa namanya ya proses pengepakan itu bisa sampai ke ruang tamu atau ruang lain gitu ya. Dan itu ada misalnya bulu kucing, sisa-sisa dari kotoran hewan yang masih berkerak atau tersimpan di daerah di area tersebut. Nah, itu diharapkan Bapak Ibu sebagai penyelia halal mampu atau bisa mengawasi hal tersebut dan juga melakukan tindakan perbaikan pencegahannya karena itu tidak bisa ketika Bapak Ibu melakukan sertifikasi halal tapi hewan peliharaan ini masih berkeliaran di sekitar itu. Bagaimana caranya? Apakah Bapak Ibu memberikan
solusi untuk diberi kandang, dibuatkan kandang atau seperti apa itu silahkan nanti Bapak Ibu coba lihat kondisi dari real pelaku usahanya itu seperti apa yang memudahkan mereka untuk melakukan perbaikan dan juga menjaga konsistensi dan kenyamanan dari sistem jaminan produk halal ini supaya bisa dilakukan atau diawasi terus-menerus gitu ya. Kemudian selanjutnya ini adalah ceritanya, ceritanya. Ceritanya ini yang standar Bapak Ibu. Kalau yang di sebelah kanannya, dia sesuai dengan halal dan juga CCP-nya, di mana personilnya sudah memperhatikan terkait APD yang digunakan. Kemudian juga ketika dia menangani buah-buahan, sayur-sayuran, dan hewani ini terpisah penanganannya. Nah, kalau untuk penyimpanannya pun dan juga pemasakannya diperhatikan tidak dengan tungku atau tidak dengan peralatan yang tidak standar gitu ya. Eh, Waktunya, suhunya disesuaikan dengan kelompok dari jenis bahan itu sendiri. Kemudian selanjutnya ini yang lalatnya ditepok, iya memang ini caranya masih manual. Kalau dulu atau misalnya di UMKM yang sekiranya untuk membeli insect killer mereka membutuhkan modal yang lumayan besar, tapi setidaknya di sini sudah ada penanganannya Bapak Ibu dengan apa ya alat pengusir serangga yang manual. Tapi di sini kita sudah melihat usahanya dia ya. Tapi kalau Bapak Ibu di perusahaan menengah hingga besar, ini kayaknya sudah tidak relevan untuk digunakan. Maka Bapak Ibu memerlukan bantuan dari pest control atau peralatan-peralatan yang sekiranya bisa digunakan untuk baik insect killer ataupun pest control yang untuk tikus gitu ya, yang kecil-kecil hitam ditaruh di bawah di lantai lantai produksi itu. Nah, itu silahkan digunakan. Baik, selanjutnya ini adalah apa namanya formulir dari pengawasan atau mengawasi proses produk halal. Selain kita melihat dari sarana prasarananya, kita lihat juga dari hasil proses produksinya. Si bahan yang Bapak Ibu sudah adakan itu, sudah beli itu menjadi produknya. Produknya itu menjadi produk apa? Dengan variannya atau dengan mereknya berapa banyak, diproduksinya di tanggal berapa. Nah, berikan kode produksinya ya, supaya nanti kita bisa melihat dari kode produksi ini atau dari batch produksi ini, kita bisa melihat atau menelusur terkait bahan-bahan yang digunakan dan digunakan apa diproduksi di lain mana gitu ya. Kemudian selanjutnya pada saat Bapak Ibu melakukan penanganan bahan dan juga produk, coba dicek terkait kaidah pencucian sesuai dengan syariat Islamnya. Apakah di prosedur Bapak Ibu kaidah pencuciannya ini sudah masuk atau belum? Kalau belum, berarti sekarang mulai dimasukkan Bapak Ibu ya terkait kaidah pencuciannya ini. Kemarin mungkin sudah disampaikan juga oleh Pak Kiai, mana najis ma'fu ya, najis yang bisa dimaafkan dan juga najis-najis yang memang harus dibersihkan dulu, dihilangkan dulu najisnya baru dia bisa apa namanya dilakukan proses pengolahan dan lain sebagainya. Kemudian ini adalah mengawasi bahan dan produk. Mohon izin Bapak Ibu tunggu sebentar ya. Nah, selanjutnya terhadap mengawasi pengembangan produk halal di mana di sini Bapak Ibu nantinya akan mengecek terkait reformulasi produk dan juga pengembangan produk. Namun dengan catatan nih Bapak dan Ibu, ketika Bapak Ibu melakukan reformulasi produk, bukan berarti Bapak Ibu ketika menemukan produk itu dibuat dari bahan yang tidak halal atau bahan terkontaminasi kehalalannya, kemudian Bapak Ibu lanjutkan
proses produksinya dengan cara direformulasi. Nah, itu tidak bisa. Jadi, kalau memang sudah misalnya Bapak Ibu memproduksi apa ya, bakery. Nah, bakerynya ini dari emulsifiernya pas Bapak Ibu cek ternyata dia ada mengandung lemak babinya. Kemudian supaya tidak terlihat dan Bapak Ibu berpikir ini bisa direformulasi lagi si bakery ini, Bapak Ibu cacah menjadi puding puding roti seperti itu si bakerynya ini. Itu sudah tidak bisa Bapak Ibu. Tetap produk puding bakery yang Bapak Ibu reformulasi itu menjadi produk tidak halal. Karena apa? Karena sudah ada kandungan dari emulsifiernya itu yang mengandung lemak babi itu Bapak Ibu. Jadi itu tetap dikatakan tidak halal gitu ya. Itu tetap harus dimusnahkan ketika Bapak Ibu melakukan proses produksi dengan cara sorry, mendapatkan produk dengan hasil produksi dari bahan yang tidak halal tersebut. Atau misalnya Bapak Ibu membuat apa ya, plastik nih ya di barang gunaan. Ketika Bapak Ibu memproduksi plastik, ada tenaga kerjanya yang mohon maaf misalnya kecelakaan kerja K3 di line produksinya, tangannya atau jarinya ikut masuk ke dalam apa namanya proses mixingnya atau proses peleburan si plastiknya itu. Jadi pada saat pemipihan tangannya ikut masuk. Nah, itu menjadi najis Bapak Ibu. Ada senyawa atau unsur dari eh, bagian tubuh manusia dan itu dinyatakan tidak halal. Maka si plastik ini tidak bisa lagi Bapak Ibu lebur supaya tidak terlihat ininya ya apa warnanya gitu ya. Jadi Bapak Ibu lebur dengan plastik yang lain, terus Bapak Ibu hasilkan produk hasilkan menjadi produk gelas misalnya kayak gitu. Dan dinyatakan itu halal, itu tidak bisa seperti itu. Kalau misalkan memang sudah ada bagian tubuh manusia yang tercampur dari proses produksi itu, maka itu harus dipisahkan. Kemudian peralatannya juga harus dibersihkan terlebih dahulu, baru boleh digunakan untuk proses produksi kembali. Itu terkait prosedur reformulasi produk dan juga pengembangan produk. Kalau pengembangan produk jelas tentu dari awal Bapak Ibu pastikan bahwa penggunaan bahan barunya pada saat ingin melakukan pengembangan produk ini dilakukan seperti Bapak Ibu membuat daftar bahan halal di pertama, yaitu dicek produsennya, dicek sertifikat halal bahan itu. Kalau memang sudah sesuai, baru boleh digunakan untuk proses produksi pengembangan produk baru, gitu ya Bapak Ibu. Dan juga diproduksinya di line produksi yang halal dedicated. Ketika dia sharing facility pun harus dipastikan terkait pensuciannya, gitu dan juga pemisahan terhadap bahan-bahan yang memang sudah jelas dia najis berat. Kemudian ini adalah langkah kerja pengawasan penanganan produk halal. Pastikan kriteria produknya sudah sesuai dengan kriteria SJPH. Pastikan kemampuan telusurnya sudah mampu menelusur terkait dari bahan yang dihasilkan dan juga dari line fasilitas produksi yang mana. Maka tadi dikatakan ketika Bapak Ibu sudah selesai produksi, ada form pengawasan terhadap catatan hasil produksi, di mana di situ ada kode produksi atau batch-nya, kode batch-nya. Nanti dari hal itu, dari kode batch itulah yang kita gunakan untuk mengecek terkait kemampuan telusur dari produk yang dihasilkan. Nah, pastikan juga pada saat penyimpanan produk ini, baik itu peralatan dan juga ruangan yang digunakan, tidak terkontaminasi dengan sesuatu hal yang tidak halal ataupun najis. Khusus untuk resto catering, itu biasanya ada pinjam meminjam peralatan saji nih Bapak Ibu. Pastikan ketika Bapak Ibu menjadi penyelia halal di restoran atau di catering itu dicek atau ditanyakan untuk peralatan masaknya dan juga peralatan penyajiannya, kemudian vendor distribusinya atau alat distribusinya ini dia menggunakan peralatan sendiri atau dia bekerja sama dengan catering lain. Terkadang ada suatu catering itu bekerja sama dengan catering lain. Nah, catering lain ini belum tentu dia sudah bersertifikat halal. Atau kemungkinan juga dia tidak bisa mendapatkan sertifikat halal karena memang dia ada menghidangkan menu apa namanya menu adat gitu ya, menu suatu adat tertentu yang misalnya adat yang tidak boleh dia memakan sapi, tapi dia halal untuk babi.
Ada ya Bapak Ibu ya, provinsi di Indonesia yang seperti itu ya. Nah, pastikan bahwa catering yang dipinjami peralatannya itu tidak memproduksi produk dari babi itu atau dari bahan-bahan yang diragukan kehalalannya atau bekas penggunaan mirin atau cuka masak seperti itu ya. Bapak Ibu coba cek kembali ketika menjadi penyelia halal di resto dan catering. Ini adalah salah satu contoh dari prosedur mampu terlusur itu, Bapak dan Ibu. Ketika Bapak Ibu sudah menerapkan kode produksi yang mungkin terdiri dari biasanya ya, kode produksi itu terdiri dari varian produk, tanggal produksi, dan lain produksinya, maka itu tercantum di dalam kemasan. Nah, dari kemasan ini nanti dapat ditarik mundur, itu dari distributor yang mana, market yang mana, didistribusikan dengan transportasi yang mana, moda transportasinya, vendornya yang waktu itu, kemudian dokumen prosedur produksinya, dan juga hingga ke bahan-bahan yang digunakan. Selanjutnya setelah Bapak Ibu mengawasi terkait proses produksi itu, Bapak Ibu buatkan laporan pengawasannya. Apa itu laporan pengawasan? Adalah bentuk penyajian fakta tentang suatu keadaan, kegiatan pada dasarnya adalah penyajian terkait fakta yang ada di lapangan yang berkenaan dengan tugas dan tanggung jawab Bapak Ibu sebagai pelapor atau penyelia halal. Nanti dia ada di dalam manual SCPH. Prinsip-prinsip dari menyusun laporan ini sesuai dengan bukti dan data dan fakta yang ada di lapangan, kemudian dijelaskan dengan jelas, benar dan akurat, serta sistematis sesuai dengan SOP, kemudian juga objektif, tidak boleh memasukkan selera pribadi ke dalam laporan. Kemudian tepat waktu pada saat penyusunannya itu, karena ketika terlambat melaporkan, maka bisa mengakibatkan terlambat mengambil keputusan. Misalnya Bapak Ibu menggunakan ayam segar. Nah, ayam segar ini Bapak Ibu ternyata mendapatkan suppliernya itu, customernya itu ya, tidak menyembelih dengan cara yang tidak halal, atau Bapak Ibu temukan pada saat pengecekan gitu ya, si leher ayamnya itu penyembelihannya berbeda dengan penyembelihan yang sesuai dengan syariat Islam. Nah, Bapak Ibu hari ini ketemunya, tapi ngelaporinnya masih di minggu depan. Berarti kan yang temuan sekarang keburu didistribusikan ke pasaran. Sehingga ketepatan waktu untuk melakukan pelaporan ini menjadi mutlak untuk eh, dilakukan tepat pada waktunya. Kemudian rekomendasinya ketika Bapak Ibu menemukan seperti itu, jika yang ditemukan itu adalah penilaiannya tidak sesuai, maka Bapak Ibu boleh memberikan saran, anjuran yang membenarkan atau menguatkan guna melakukan perbaikan atau pencegahan terhadap pengawasan yang dilakukan. Tapi kalau memang dia sudah sesuai, Bapak Ibu bisa memberikan saran yang sifatnya memperkuat hal-hal yang telah baik agar dipertahankan dan dapat ditingkatkan. Ini kemarin ya SKKNI. Nah, terima kasih Bapak Ibu. Sampai di sini untuk unit kompetensi materinya. Kemudian kita akan beralih ke studi kasusnya. Silahkan. Mungkin 3 penanya sebelum kita masuk ke studi kasus. Sebentar ya Bapak Ibu sambil saya Oke. Silahkan Bu Ria Retno. Baik, Bu. Saya tuh mau manggil tuh selalu Akvin, Aknif gitu, selalu salah. Bingung. Karena agak aneh namanya agak ini, nggak beda. Nggak Baik, Bu. familiar ya Bu. Ya nggak familiar itu. Bu, aku Baik. izin bertanya. Yang pertama adalah tadi kan dokumen apa bahan-bahan apa namanya bentuk ben,
apa namanya istilahnya dokumennya harus dipenuhi, yang menunjukkan bahwa bahan-bahan untuk satu produk itu halal adalah, yang satu kita bisa cek di, laman BPJPH plus tadi bukti pembelian kan gitu. Nah, di situ kan ada tanggal pembelian, artinya, berarti itu kan menunjukkan satu batch produksi itu ya, dalam satu batch produksi itu, terus apakah ada batasan maksimal misalnya saya, tanggal 1 ini produksi saya mau mengeceknya batch untuk tanggal 1 produksi. Nah, pembelian produknya apakah ada batas waktunya? Misalnya saya beli minyaknya mungkin udah sebulan yang lalu kah, atau 2 atau seminggu yang lalu kah, itu apakah ada ketentuan batas waktu? Itu satu. Yang kedua adalah, eee ketika kita menghadapi usaha-usaha yang bentuknya, UMKM yang, domisilinya itu di wilayah timur yang mostly, izin kan, pemiliknya kebanyakan, Nasrani. Nah, itu kalau bentuknya masih masih home industry yang kecil, eee, apakah memang harus wajib benar-benar ruang produksinya itu terpisah dari rumahnya, atau dapur itu bisa digunakan asal alat-alatnya sudah bisa dijamin terpisah dengan yang dipakai sehari-hari oleh si pemiliknya itu sendiri. 2 itu sih mungkin. Terima kasih Bu Akvin. Baik, terima kasih banyak Bu Ria. Jadi terkait batas waktu penyimpanan dokumennya, apa penyimpanan bahan Bu? Maaf. Pembelian. Jadi maksudnya kan, jadi artinya ketika kita mengajukan satu produk untuk halal itu artinya kan satu batch ya, satu batch Mm-mm. produksi itu. Misalnya kita satu proses produksi siomay udang misalnya, artinya kan dalam satu waktu satu batch produksi itu ya. Nah, tapi kan pembelian bahan-bahannya mungkin tidak di waktu yang sama kan, ada beberapa hari sebelumnya. Itu ada batas maksimalnya nggak? Oke, biasanya itu paling minim 3 hari ke belakang. Oke. Maksimal itu bisa sampai yang Ibu sudah menerapkan ini belum, maaf, apa namanya, penyimpanan dokumen. Jadi Mhm kalau mhm. bukti-bukti pembelian dan lain sebagainya Mhm. itu ada jangka waktunya, misalnya 1 tahun sekali. Kalau memang sudah 1 tahun berarti boleh dimusnahkan. Oke. Biasanya seperti itu, Bu. Kalau memang itu sudah diterapkan, ya berarti kita membuat batasnya dari hal tersebut. Kalau belum, biasanya sih eh, kita tuh biasanya menelusur sampai 1 tahun ke belakang sih, Bu. Tidak lebih dari itu. Oke oke. Mm-mm, Baik baik. gitu. Oke, baik. Kemudian yang kedua terkait peralatan. Iya, biasanya, untuk UMKM yang, domisilinya itu biasanya di wilayah timur itu kan yang rata-rata memang owner-nya, non-muslim ya. Nah, Mm-mm. sementara kan produksi masih kecil. Nah, kalau misalnya ruang produksinya benar-benar terpisah, satu ruangan khusus gitu ya, satu bangunan khusus kan, kita juga satu sisi memberatkan mereka harus membuat satu bangunan khusus. Nah, apakah harus memang bangunan terpisah atau boleh di dapur yang sama tapi asal peralatannya beda dengan yang dipakai sehari-hari gitu? Kalau itu agak riskan ya, Bu. Mmm, Tapi biasanya kami memang menyarankan itu ruang dapurnya itu atau ruang produksinya terpisah. oke Kemudian peralatannya juga dipisahkan. Dia menggunakan ya karena sudah di apa ya di ruang yang terpisah ya tidak perlu di apa kontainer yang tersekat dan lain sebagainya. mhm, Seperti itu sih Bu. Apa namanya? Jadi memang syarat utamanya itu adalah ruangannya yang dipisahkan. Kemudian setelah itu nanti peralatannya tidak dipakai bergantian, juga peralatannya terpisah. Kemudian eh, apa namanya di ruangan yang terpisah itu sudah ada area untuk pencuciannya. oke oke Kemudian selanjutnya adalah adanya hewan peliharaan atau tidak. Itu menjadi beberapa indikator yang kita lihat pada saat memverifikasi di pelaku usaha. Seperti itu, Bu Ria. oke oke, baik. Berarti memang wajib harus terpisah dari rumah Iya, ya? iya betul. Oke, baik. Terima kasih Mbak Akvin.
Sorry Bu, kalaupun satu atap dalam satu rumah, tapi Oh, ruangannya terpisah. oke, masih satu atap Boleh, boleh, heeh, asal ruangannya boleh, terpisah. heeh, Oke, heeh, oke. gitu. Heeh, oke. Iya, Makasih. silakan sama-sama Bu Ria. Silakan Pak Wawan. Baik, terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bu Akvin, saya ingin Iya. menanyakan terkait dengan slide yang Ibu tampilkan tadi. Itu pada slide khususnya yang di poin 5B.B, perihal pengawasan penanganan bahan halal. Nah, di situ saya lihat pada form tertera diperiksa oleh penyelia halal. Begitu juga form-form yang lainnya. Itu saya lihat harus ada verifikasi ataupun validasi dari penyelia halal. Nah, pertanyaan saya, apakah ini memang keharusan atau untuk setiap form ini bisa tidak diperiksa oleh bagian terkait, khususnya yang bertanggung jawab di bagian tersebut, namun dia termasuk dalam tim halal, atau memang mutlak penyelia halal harus ikut memvalidasi setiap form tersebut, gitu Bu. Mungkin itu aja Bu pertanyaan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak, terima kasih pertanyaannya sangat bagus Pak Wawan. Eh, Kalau untuk pemeriksaan, ya Kak, karena memang penyelia halal di tim manajemen, jadi gini, sebetulnya struktur tim manajemen halal itu yang menjadi ketua itu adalah penyelia halalnya Bapak dan Ibu. Karena dia yang sudah mengikuti pelatihan, training eksternal, kemudian memiliki sertifikat penyelia halalnya, sehingga penyelia halal inilah yang bertanggung jawab terhadap seluruh PPh yang terjadi di perusahaan tersebut. Sehingga kenapa pengecekannya, pemeriksaannya itu dilakukan oleh penyelia halal di setiap form lampirannya. Seperti itu. Kemudian kalau untuk petugas pendampingnya atau anggota bagian yang masuk ke dalam tim manajemen halal itu dia yang melakukan pelaksanaan pengecekan hariannya, nanti Bapak Ibu yang memeriksa, istilahnya Bapak Ibu yang memverifikasi lah atau memvalidasi terkait apa yang mereka lakukan gitu. Jadi Bapak Ibu tetap pengecekan yang keduanya gitu, double checknya. Maka Iya, kenapa Bapak? mungkin saya menanggapi Bu untuk di perusahaan kami ya yang sudah integrasi dengan standar yang lain, contohnya FSSC 22000. Jadi contoh kayak form eh, pencucian alat dan mesin. Ini yang membuat adalah koordinator produksi. Kemudian yang melakukan pengecekan adalah supervisor QC. Nah, di sini ada kolom mengetahui. Kolom mengetahui adalah manajer manajer produksi dan juga ketua tim keamanan pangan. Nah, ini yang sudah berjalan. Apakah di sini harus disisipkan juga untuk penyelia halalnya, gitu, Bu? Kalau yang sudah berjalan seperti itu, tapi karena itu kan istilahnya sistem lain ya Pak ya, bukan sistem halal. Kalau di sistem halal tetap berarti harus disisipkan penyelia halalnya. Kecuali misalnya bagian QC itulah yang menjadi penyelia halal, berarti kan sudah merangkap. Ya, memang sejauh ini kalau untuk penyelia halal mungkin masih saya pribadi, tapi untuk yang lain itu belum. Tapi kan dia ikut di dalam tim manajemen halal. Apakah dia cukup atau memang harus penyelia halal ya Bu ya? Tadi ya seperti yang Ibu sampaikan ya. Iya, memang paling tidak penyelia halal itu mengetahui sih Pak. Oke, baik Bu. Terima Mohon kasih Bu. izin Bapak, kalau di perusahaan berarti Bapak bagian. Kalau saya di produksinya Bu, produksi manajernya Bu. Berarti bisa ya Pak merangkap penyelia halal dan Iya Bu. manajer produksinya, berarti yang mengetahuinya. Baik, baik Apakah Bu. menjadi masalah? Tidak ada masalah sih Bu. Cuma otomatis kan dalam form harus kita revisi kembali ya Bu ya. Karena Iya betul. eh, seandainya penyelia halal yang nanti ke depannya bukan belum tertraining penyelia halal, otomatis dia harus ada kolom penyelia halal sendiri gitu ya Bu.
Mm-mm. Iya, betul seperti itu, Pak. Kurang lebihnya. Oke, baik Bu, terima kasih Bu Akvin. Sama-sama, Pak Wawan. Selanjutnya, satu pertanyaan terlebih dahulu. Nanti kita sambung studi kasus dulu ya, Bapak Ibu. Silahkan, Pak Cip. Baik, makasih Bu Afin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Waalaikumsalam Afin, warahmatullahi wabarakatuh. izin saya ada dua pertanyaan saja sih. Sebenarnya yang pertama adalah terkait dengan pengembangan produk R&D khususnya. Jadi ketika itu dalam melaksanakan untuk pengembangan produk baru ini, jadi bahan-bahannya ini semuanya nih kalau di secara kasat mata infonya halal, tapi tidak ada R&D itu bisa membuktikan bahwasannya dari segi dokumen, dari segi suppliernya itu belum jelas kehalalannya. Pertanyaannya adalah, apakah saya sebagai calon penyelia nanti ya mutlak tidak boleh ini dilakukan? Nah, tapi kalau saya sendiri punya pemikiran apabila ini nanti terjadi, misalnya terjadi lagi lah gitu ya. Sebagai penyelia halal, kalau saya sudah mengikuti ini, sebenarnya saya boleh saja tuh. Ini pendapat saya, nanti tolong dikoreksi. Boleh saja, asal tempatnya ini terpisah. Gitu. Nanti mohon ditanggapi, Bu Afin. Apakah nanti pendapat saya ini benar? Jadi saya sebagai penyelia halal, jika terjadi dalam pengembangan produk baru di R&D saya juga memisahkan tuh kalau misalnya ada produk yang belum halalnya jelas itu bahannya maupun sertifikatnya ataupun dokumen-dokumen lainnya saya mengizinkan tapi prosesnya ataupun penempatnya itu berbeda itu nanti tolong ditanggapin. Yang kedua gini Bu Apin terkait dengan pengawasan eksternal. Jadi saat ini saya sebagai calon penyelia halal ataupun sebagai masyarakat umum jadi ketika saya lihat ada sebuah kafe atau restoran ya. Jadi pada saat itu saya lihat restoran ini sudah terpampang nih logo halalnya dengan logo wayang yang baru. Tapi ketika saya duduk makan bareng sama teman, ada beberapa customernya memesan bir gitu loh, minuman bir. Nah, ketika itu saya sebagai masyarakat tanya, jadi saya iseng gitu loh kepada apanya waitersnya. Itu dari mana bir? Kok di sini tapi nggak ada jual bir? Oh, kami nggak menyediakan bir, tapi si customer itu minta belikan bir. Nah, jadi untuk sebagai pengawasan eksternal, khususnya saya sebagai masyarakat dan calon penyelia halal ini, apakah saya bisa melaporkan ini ke BPJPH atau secara selera saya ini melaporkan saja kepada pimpinannya ataupun kepada pihak yang berkompeten. Itu aja Bu Afin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak diskusinya, Pak Cip. Tapi kalau saya salah menjawab, ini menjadi rancu juga ini, menjadi jebakan Nah, nggak bagi ada saya. masalah diskusi Bu Afin. Baik-baik. Oke, Pak Cip, gini. Jadi kalau yang R&D itu secara kasat mata, misalnya Bapak kasat mata bahannya kayaknya sudah halal gitu, tapi kan belum Iya. yakin banget gitu ya. Kalau memang ada tempat untuk R&D itu terpisah, sudah ada terpisah, bukan untuk line produksi yang memang sudah jelas halal, itu silahkan. Tapi kalau ternyata dia masih uji cobanya, trial error ya juga di line produksi yang sudah tersertifikasi halal, itu tidak bisa, Pak. Hmm. Ya, Baik, baik Bu. berarti kan otomatis tempat dan peralatannya juga harus terpisah ya. Memang ada khusus Iya. untuk R&D nih, gitu ya, dan bagian yang terpisah gitu. Itu silahkan. Kemudian selanjutnya kalau sebagai masyarakat umum, Bapak melihat nih ada ketika Bapak makan di suatu tempat gitu ya, sudah ada logo halalnya. Tapi kok ada customer yang bawa? Bapak harus cek dulu itu logo halal atau label halal karena berbeda nih. Kalau Hmm. logo halal sesuai dengan peraturan perundang-undang PP-nya itu mereka bisa Pak di apa menempelkan logo halal. Tapi logo halal itu belum tentu dia halal. Jadi belum terverifikasi, belum diperiksa. Seperti itu, Pak. Berbeda kalau label halal. Kalau label halal itu dia sudah melalui tahapan pemeriksaan, sudah diaudit,
kemudian sudah ada fatwanya, dan sudah ada nomor ID halalnya. Nah, nomor ID halalnya nanti Bapak Ibu bisa cek di bpjph.halal.go.id. Kalau ternyata dari situ, wah valid nih nomornya, tapi kok ada customer yang kayak gini, Bapak Ibu boleh sebagai masyarakat umum melakukan pelaporan kepada pihak berwajib, yaitu siapa? BPJPH-nya. BPJPH sekarang punya WhatsApp yang aktif, Pak. Untuk dihubungi oleh masyarakat kalau ada aduan atau keluhan dari klien, Bapak Ibu sebagai klien atau Bapak Ibu sebagai masyarakat umum. Nah, ke nomor aduan itu Bapak Ibu boleh menghubungi dan apa ya? Ada buktinya, ada foto misalnya atau dokumentasi yang Bapak Ibu lampirkan terkait kejadian hal tersebut. Itu bisa. Justru malah ya diharapkan seperti itu ya, karena tadi ya dari pengawasan ini ada dua, ada pengawasan internal dan juga eksternal. Eksternalnya salah satunya dari masyarakat. Seperti itu, Pak Cip. Kurang Baik, Bu. lebihnya. Baik, Ada, baik. ada Tambahan hadiahnya nggak, Bu? silakan. Kenapa? Hadiah. Nanti boleh ditanyakan ke Pak Tapi Bu, sedikit BPJPH. saya tanggapin. Untuk short termnya jangka pendek, memang saya sudah bukan mendisklaimnya restoran atau kafe itu. Tapi saya menghindari subhat aja sih. Saya tidak ke sana lagi Hmm. gitu loh. Itu aja sih. Tapi kalau memang tadi ada aduannya yang seperti Ibu sampaikan, ya mungkin saya pendekatan secara masyarakatnya kan nggak mungkin langsung mana ownernya, mana Iya, ininya. Pasti saya akan coba mendekatinya secara mungkin tadi saya waitersnya. Cuman waitersnya kan kadang-kadang juga nggak ngerti tuh apa tuh namanya sertifikat halal, apa tuh logo halal juga nggak ngerti gitu. Jadi betul. artinya itulah Bu, saya juga bisa menjadikan satu ini masukan bagi saya ke depannya jika begini ketemu ya mungkin saya langkah aduan tadi ini mungkin bisa membantu restoran itu. Kadang-kadang kan owner juga nggak tahu itu karyawannya disuruh aja sama pelanggannya tolong belikan ini ya mereka belikan ditengok di situ memang nggak ada jual gitu. Baik, makasih Bu Afin. Ya, oke, baik. Terima Diskusinya kasih sangat Pak Cip. menarik. Thank you. Sama-sama. Baik, Bapak Ibu, kita lanjut ke ini dulu ya, ke studi kasus dulu ya. Nah, studi kasusnya Bapak Ibu boleh download dari grup besar pelatihan. Nah, di dalam grup besar itu, Bapak Ibu nanti ada tulisannya ya, file Word, studi kasus UK3, LK3, kosmetik. Nah, kita coba menggunakan apa namanya studi kasus kosmetik karena ada beberapa dari Bapak Ibu juga yang dari industri kosmetik ya Bapak Ibu. Paling tidak, industri kosmetik ini kurang lebih gambarannya sama seperti makanan, minuman, obat, dan juga obat-obatan seperti itu ya, barang gunaan juga sama ya. Di sini ada PT Sehat Indah Alami. Dia merupakan salah satu perusahaan yang bergerak dalam bidang kecantikan dan memproduksi berbagai macam skincare yang telah bersertifikat halal. Salah satu produk yang dihasilkan perusahaan ini adalah sunscreen dan pelembab wajah. Pengadaan bahannya dilakukan oleh bagian purchasing dengan persetujuan penyelia halal dan sudah melakukan proses pembelian sesuai dengan daftar bahan halal PT Sehat Indah Alami. Bagian purchasing melakukan pemesanan gliserin ke supplier Z. Kemudian gliserin pun tiba di gudang produksi. Pada saat pengecekan oleh bagian PPIC gliserin yang datang di kemasan dalam drigen ukuran 250 kg bertuliskan gliserin dengan spidol tanpa keterangan tambahan bahan lainnya. Dokumen pendukung bahan terlampir, yaitu surat jalan dan invoice. Saat ditanyakan lagi kepada supplier mengenai status halal bahan, suppliernya mengirimkan COA. Berbeda dengan yang tercantum dalam daftar bahan halal yaitu gliserin, yang sudah bersertifikat halal dari Taiko Palm Oleo, Zhangjiang Co. Ltd. Kemudian, case yang berikutnya, PT Sehat PT Sehat Indah Alami ini juga berencana membuat pengembangan produk baru dengan kapasitas produksi dalam satu batch-nya itu 200 kilo. Sedangkan manajemen hanya membutuhkan 100 kilogram produk yang akan dipasarkan dengan merek Snail Golden Moisturizer untuk PT Sehat Indah Alami. Untuk menyalurkan sejumlah 100 kilogram kapasitas produksi sisanya, maka
perusahaan ini bekerja sama dengan CV Cantik Bahagia dengan merek dagang yang berbeda, yaitu All-in-One Cream Snail. Pada saat produksi berlangsung diketahui bahannya yang berupa lendir siput ini belum terdaftar dalam daftar bahan halal dan belum memiliki sertifikat halal dari produsen. Selain itu, untuk mempercepat distribusi produk, manajemen juga ingin menggunakan jasa transporter pihak ketiga sebagai distributor maupun agen penjualan. Saat hal ini terjadi, Bapak Ibu semua sedang melakukan tugas sebagai penyelia halal di PT Sehat Indah Alami dan melakukan pengawasan PPH. Buatkan laporan pengawasan serta rekomendasinya berdasarkan studi kasus di atas dengan menggunakan LK3 ini. Nah, silahkan Bapak Ibu tuliskan harinya, hari ini aja boleh. Hari Rabu ya Bapak Ibu ya, tanggal 19 Juni 2026. Waktunya jam 8.30 saja. Kemudian item yang dimonitor ini ada 5. Seperti yang tadi di materi yang disampaikan, yaitu dari mulai pengadaan bahan halal, penanganan bahan, proses produk halal, penanganan produk halal, dan pengembangan produk. Bapak Ibu tuliskan di hasil pengawasannya itu seperti yang di studi kasus. Kalau pengadaan bahan, tadi di sini dikatakan bahwa bagian purchasingnya sudah melakukan pemesanan gliserin Z dan juga sesuai dengan daftar bahan halal ya Bapak Ibu ya. Ini pengadaan bahannya. Nah, berarti dengan hal ini rekomendasinya apakah sesuai atau belum sesuai Bapak dan Ibu? Sesuai, Bu. Sesuai ya Pak Wawan ya. Kalau sudah sesuai, apa kita perlu memberi saran atau masukan lain? Atau kita memberikan apresiasi? Konsistensi sih, Bu. Konsistensi pengadaan barang. Apresiasi sifatnya. Apresiasi ya sifatnya. Jadi Bapak Ibu di sini setelah melakukan penilaian sesuai tidak sesuainya, maka Bapak Ibu boleh berikan apresiasinya. Misalnya bagaimana? Sudah sesuai, gitu ya, sesuai. Pengadaan bahan sudah sesuai dengan prosedur. Terus misalnya seperti itu ya Bapak dan Ibu. Nah, kemudian ini ada contoh juga di bagian yang penanganan produknya. Bahwa untuk mempercepat proses distribusinya, tadi si perusahaan bekerja sama dengan pihak ketiga sebagai distributor atau agen penjualan. Jadi, rekomendasinya ini penilaiannya dulu. Hal ini sudah sesuai atau belum sesuai dengan kriteria halal. Ketika PT Sehat Indah Alami ini mau melakukan percepatan distribusi menggunakan jasa transporter pihak ketiga sebagai distributor dan agen penjualannya. Woi. Sesuainya karena Belum Karena ada sesuai, Bu. Belum. ya MOU-nya sudah mengangkut tentang eh, terkait penyediaan distribusinya, kemudian ada apa namanya transporternya, kemudian surat jalannya juga dilengkapi, kemudian ada proses pencucian segala macamnya itu loh Bu yang terkait dengan sanitasi. Ya, oke, ada pendapat lain. Terima kasih Pak Cip.
Ya, Kalau kalau dari saya, Bu, Mm-mm, penanganan produk halal belum sesuai. Justru mm-mm. dari belum sesuai itulah kita merekomendasikan adanya MOU, kemudian prosedur dari jasa transporter, kemudian cara pembersihan. Nah, seperti itu sih, Bu. Baik, ya. Kurang lebih begitu. Jadi, ya ini belum sesuai ya Bapak Ibu karena kita belum bisa merinci nih apa saja sih dokumen yang sudah diterima hmm, oleh PT Sehat Indah Alami ini. Jadi, Bapak Ibu pastikan dulu terkait MOU dan prosedurnya, terkait jasa transporternya. Kemudian selanjutnya surat jalan terkait keterangan status kebersihan dari alat transportasi yang digunakan itu. Itu ya Bapak dan Ibu. Nah, selanjutnya silahkan Bapak Ibu isikan. Dari dua contoh ini kira-kira sudah tergambar cara pengerjaannya Bapak Ibu? sudah Bu. Sudah Insya ya? Allah. Oke. Baik, boleh Bapak Ibu sambil isikan hasil pengawasan dan juga rekomendasinya. Nanti kalau sudah di penyelia halal ini diberikan tanda tangannya Bapak Ibu dan juga namanya. Nama Bapak Ibu ya. Silakan Bapak Ibu kerjakan terlebih dahulu sambil saya cek chat kolom chatnya. Bapak Ibu sudah absen semua ya? Sudah, Bu. Sudah Bu. Sudah ya, oke. Karena sayang kalau terlewat absensinya. Teman itu kasih pengawasan. Hmm? Ambil, ambil. Izin Bu Via, untuk lembar kerjanya bisa diakses di grup pelatihan, Bu. Ini grup pelatihan penyelia halal 2.30. Halo, Bu Alvin. Iya, Ibu.
Di grup kok saya tidak melihat ya, Bu. Apa iya, Bu? Terakhir itu kemarin ada Bu Gita untuk LK2 di tugas Oh, satu. terus habis itu udah panjang lagi tuh, Bu. Apa namanya? Chatnya hari ini. Oh, chat saya ya, Bu ya. Coba di refresh deh, Bu, WA-nya. Apa Ibu buka WA di laptop? Betul. Iya, Bentar. coba di refresh dulu. Mm-mm. Nih, baik Bapak Ibu. Pertanyaannya di dalam kolom chat menarik-menarik semua ya. Dari Bu Zizi. Mbak Akvin, dari penjelasan tadi saya menyimpulkan pada form penerimaan barang harus dilengkapi dengan tanggal pembelian barang. Iya Bu, betul. Selain tanggal penerimaan barang, juga pastikan terkait nama atau merek atau kode produk atau kode barang yang Bu Zizi tangani itu ya. Kemudian petugas penerimanya dan status kebersihan peralatan transportasinya yang untuk mengirim. Untuk lembar serah terima dari warehouse ke divisi lain juga sama. Ada kode barangnya, kemudian ada tanggal kadaluarsanya. Paling tidak ada label seperti itunya. Kemudian dari Pak Ferdiansyah, terkait R&D, jika ada trial, tadi disampaikan tidak boleh di tempat produksi yang sama. Namun bagaimana jika ada momen di mana salah satu bahan baku yang biasa dipakai tidak diproduksi lagi? Maka dari itu, tim R&D mencari substitusi yang mungkin bahan ini sudah halal. Tapi karena di manual halal belum tercantum, apakah ini bisa dipakai atau tidak? Apa harus penggunaan bahan baru itu saja cukup? Hmm, jadi sebaiknya gini Pak Ferdiansyah, ketika Bapak mencanangkan untuk mendaftarkan sertifikasi halal, Bapak mencoba dari awal nih, dari tahap sekarang nih sudah mulai mencari bahan-bahan substitusinya atau bahan-bahan alternatifnya. Katakanlah misalnya Bapak menggunakan tepung gitu ya. Tepungnya selama ini pakainya hanya gandum merek A. Nah, coba Bapak mulai saat ini dicari alternatif atau substitusi yang di bahan tepung gandum B dan C gitu ya. Sehingga ketika bahan yang lama itu, bahan yang A ini misalnya langka di pasaran atau adanya kenaikan harga yang melambung tinggi dan tidak masuk ke dalam perhitungan apa namanya perusahaan. Nah, Bapak punya alternatif bahan yang lain nih, tidak sampai harus apa ya PPh-nya itu nggak sampai terhenti. Sudah ada alternatif bahannya yang lainnya yang ada di dalam daftar bahan halal.
Kurang lebih begitu, Pak Ferdi. Apa sudah, apa ada tanggapan? Maaf Bu, bagaimana kalau misalnya sudah terjadi gitu. Jadi memang kita dari proses produksi, waktu mau pembelian bahan, ternyata supplier mengatakan sudah tidak produksi lagi nih produk yang menjadi bahan baku kami. Nah, itu kan kalau kita mencari substitusinya di detik itu kan, karena Mm-mm. belum ada di manual, apakah kita stop produksinya kan nggak mungkin. Nah, kalau nggak Mm-mm. salah kan ada form yang saya di chat itu ada form penggunaan bahan yang memang belum ada di manual kan. Mm-mm. Apakah itu cukup untuk sementara sambil kami mengurus manual halal yang baru atau bagaimana gitu maksudnya Bu? Oke, pakai form itu boleh dituliskan di dalam form itu sambil dilampirkan itu Pak apa dokumen pendukung bahannya yang baru itu dan juga kemasannya, kemasan bahannya itu. Kemudian Pak Ferdi simpan dan juga dilampirkan ke LPH. Berarti ini sebelumnya udah pernah sertifikasi ya Pak? Udah pernah pengajuan? Eh, yang bahan baku lamanya sudah disertifikasi, namun karena tiba-tiba eh, suppliernya bilang tidak produksi lagi kan kami cari bahan baku lain. Nah, yang bahan baku lain inilah yang eh, sebenarnya udah sertifikat halal tapi belum masuk ke manual kami gitu sih. Oh iya, nggak Ke apa-apa. matriksnya belum Berarti masuk. Bapak betul pakai form yang tadi pengajuan persetujuan bahan baru, lampirin dokumen pendukungnya, lampirin kemasannya, nanti laporkan kepada LPH. Nah, itu formnya itu apakah dia per setiap kali produksi atau eh, ada jangka waktunya? Misal saya mau pakai bahan baku ini selama 1 bulan, saya cantumin di form itu atau setiap kali saya produksi pakai form itu gitu loh maksudnya. Oh, itu biasanya ini sih Pak, kalau form persetujuan bahan baru, kalau ke LPH itu setiap 6 bulan Pak, ke, ke BPJPH ataupun LPH itu setiap 6 bulan sekali, itu boleh diajukan bersamaan gitu ya. Jadi nggak perlu setiap bulan laporannya. Baik Bu, berarti eh, pakai form itu dulu kita ajukan ke Mm-mm. BPJPH berlaku 6 bulan lah begitu ya Bu. Iya, Dalam waktu 6 bulan inilah kami menyusun kembali matriksnya supaya bisa masuk ke dalam manual kami gitu ya maksudnya Bu ya. betul. Iya, betul Terima gitu kasih Bu. Pak Ferdi. Sama-sama Pak Ferdi. Pak Afan, pernah punya pengalaman yang sama seperti Pak Cip sampaikan, tapi sebagai pelaku usaha resto. Waktu itu kami sedang audit halal. Pengumuman sudah kita pasang untuk tidak boleh membawa makanan dari rumah. Customer malah bawa bir saat itu sampai kami dan auditor halal geleng-geleng kepala. Ya namanya customer ya Pak kadang ngeyel juga padahal udah dikasih tahu. Akhirnya kami tegur customer itu marah dan pergi dari restoran. Iya memang ada yang kejadian seperti itu. Saya juga pernah menemukan hal itu ya ketika mendampingi audit. Hmm, Ya sudah, mau bagaimana? Karena SOP-nya atau kan biasanya Bapak Ibu nanti selaku penyelia halal kalau di resto atau di outlet yang ada pengunjung gitu, Bapak Ibu akan membuatkan namanya prosedur pengunjung. Nah, disitulah nanti Bapak Ibu mencoba membuatkan visualisasinya. Kalau misalkan ke customer, nggak mungkin ya, mungkin aja sih dengan tulisan yang panjang. Tapi kita masyarakat Indonesia sedikit sulit untuk selalu melakukan literasi. Jadi sebaiknya pakai gambar-gambar yang menarik pelanggan supaya pelanggan itu bisa aware melihat apa namanya ya, melihat prosedur atau tata aturan pengunjung untuk ke restoran atau outlet kita gitu ya. Mungkin bahasanya juga bisa kita cari agar lebih ini ya, supaya customernya tidak mudah tersinggung gitu, Bapak Ibu.
Pak Bima, izin bertanya mengenai prosedur penyucian mesin. Saya bekerja di bidang pengolahan biji plastik yang mayoritas menggunakan mesin dengan ukuran besar dan panas. Jika terdapat kejadian kotoran atau Bu, biji masuk ke dalam, iya Pak Yusril, kalau dikumpulkan ini ke tugas dua ya, Bu? iya betul. Ini di tugas 2. Baik, Bu. Tugas. Sama-sama. Pak Bima, mohon izin nanti pertanyaannya saya catat dulu dan saya tanyakan kepada Pak Kiai ya, karena terkait prosedur pensucian ini sebaiknya dijawab oleh Pak Kiai. Ya, Ibu, terima kasih. Sama-sama Pak, karena biasanya sebelum berlakunya undang-undang ini, kalau ada terkait mesin produksi atau sarana prasarana produksi yang terkena najis, itu pensuciannya biasanya didampingi oleh kiai dari MUI, Pak, dari fatwa gitu. Karena berlakunya undang-undang ini sepertinya regulasinya berbeda ya, sedikit berbeda. Nanti saya tanyakan dulu ya, Pak. Ibu Zulfaidah. Nah, Iya, untuk Ibu. PH, mm-mm, Ya, misalkan bukan kita kan misalkan pengawasan kita kan membeli daging di RPH ya, Bu ya. mm-mm. Eh, apa namanya? Apakah sertifikat halal mereka termasuk ke pendistribusiannya juga atau hanya pada saat pemotongannya si hewan saja, Bu, untuk kita pengawasannya? Jadi kalau pendistribusian itu, kalau RPH-nya ini sudah punya sertifikat halal, itu sudah cukup. Cukup, Biasanya Bu. tapi itu untuk status pemotongannya, Bu. Nah, kalau untuk status distribusinya ini, kalau memang dia pada saat audit itu dilakukan pengecekan tidak terhadap transportasi milik RPH-nya. Belum sampai situ sih, Bu. Ya, maksudnya kita kan lagi nyusun nih, Bu, gitu. Misalkan Oh, apakah perlu eh, surat atau pengecekan itu apakah cukup dari sertifikat halal dari RPH-nya aja, Bu? Setahu saya kan RPH itu cuma jasa pemotongannya saja ya, Bu ya. Tergantung dari PPH-nya yang dilakukan juga Bu. Hmm. Kemarin kan yang 7 tahapan PPH itu berarti kalau Ya, penyembelihan kan berarti mulai dari pengadaan bahan, penyembelihannya baik. itu bagaimana, kemudian ada proses pengepakan atau pengemasannya. Nah, setelah itu kalau untuk distribusinya, kalau memang dia memiliki fasilitas atau transportasi tersendiri khusus untuk RPH mengirim langsung masing-masing ke customer, itu berarti masuk ke dalam lingkup PPH-nya si RPH, Bu. Berarti kita Nah, lihat ruang lingkupnya mereka ya, Bu, ya? betul. Tapi kalau ternyata si RPH-nya ini dia nggak punya kendaraan sendiri, tapi dia kerja sama vendor distribusi, nah itu berarti beda hal. Terima kasih. Sama-sama Bu Sulfaida. Izin ke iya Pak Ferdi. Baik, Bapak Ibu ada yang sudah selesai? Kalau yang sudah selesai boleh diupload di tugas 2 ya Bapak dan Ibu.
Ibu maaf, ini nanti diuploadnya dalam bentuk PDF ya, Bu? Iya, Ibu, betul. Nanti diuploadnya dalam bentuk PDF. Karena kalau Word biasanya suka ini berantakan. Oke, baik, Bu. Makasih. Sama-sama, Ibu. Bu Apni ini di apa di tugas 2 ya Bu ya? Betul, Pak Tauride, Pak Adi, Pak Dini. Ya, terima Ya, kasih Bu. sama-sama, Bapak. Ya, jadi Bapak Ibu, kalau yang sudah selesai, silahkan di save file, save as-nya PDF. Ini bisa ya di file save as PDF ya, Bapak Ibu ya. Save as-nya, pilih PDF. Nah, nanti di save as type-nya ini pilih PDF, langsung save as. Gitu ya, Bapak Ibu. Nanti setelah itu, Bapak Ibu upload di tugas 2. Bu Afin, Ya, Bu, hadir. ini dalam menjawab tugas-tugas ini benar salahnya sangat mempengaruhi nilai atau enggak? Enggak Bu Rina. Harus benar atau enggak? Kalau belum bener, nanti biasanya itu jadi apa poin reviewnya fasilitator nanti dikirim ke Oke, Ibu gitu sih. jadi untuk ininya kita ya, untuk masukan kita ya. Betul. Jadi kayak merasa ini harus benar nggak sih kayak ujian. Enggak harus benar, tapi kalau belum sesuai, jadi tidak ada benar salah, tapi sesuai tidak Oke, sesuai. Kemudian siap. kalau belum sesuai nanti ya ada catatan dan itu harus disesuaikan. Berarti ada revisi gitu aja sih, Bu. Oke, baik. Jangan bosan ya Bapak Ibu kalau revisi. Karena biasanya ada yang ini nih menyerah gitu. Tidak, jangan menyerah, ayo semangat. Nanti supaya kita jadi penyelia halal yang berkompeten ya Bapak Ibu ya. Sesuai judul pelatihan kita. Mungkin tanya tadi pagi tuh ada tugas 2 yang di-share di grup, tapi saya lihat sudah nggak ada itu memang nggak jadi atau gimana Bu? Sebentar. Tugas Itu 2. untuk LK4 nanti, Pak. Nanti akan di-share pada saat materi LK4. Oh, Iya, belum berarti itu Pak ya? belum, Pak. Iya, terima kasih. Terima kasih Pak Osep. Saya belum ngeh tadi soalnya. Baik Bapak Ibu. Eh,
Apa dirasa sudah cukup untuk materi ini? Atau masih ada lagi? Ibu, kalau masih ada sertifikat halal dari MUI, berarti kita harus minta pembaruan ya? Iya, Bu, betul. Terbitnya itu tahun berapa, Bu Arum? Tahun 2022. Ya, Bu, diupdate ke yang BPJPH ya, Bu. Kalau dia sudah, oh, berarti tinggal diinin aja. Satu langkah lagi itu, Bu, dimintakan untuk verifikasi dari LPH-nya ke BPJPH-nya. Nanti akan keluar apa namanya sertifikat halal yang versi BPJPH. Kalau kemarin itu pembaharuan di tahun 2022 sudah menggunakan skema dari BPJPH. Gitu sih Bu Arum. Berarti dimintakan ke suppliernya atau vendornya supaya produsennya melakukan pembaruan terkait hal itu atau melakukan verifikasi satu langkah lagi ke BPJPH-nya. Bu, izin tanya, ini tugasnya udah selesai di-upload, tapi Ya. hanya baru dimasukin aja ke foldernya aja ya, Bu ya? Gimana, Bu? Kan sudah masukin ke dalam ini, Bu, tugas 2. Mm-mm. Masukin ke file, tapi jangan di-upload dulu ya, Bu? Upload aja nggak apa-apa. Oh, nggak apa-apa, Bu. Uh-uh. Oke, Nanti thank you, Bu. Fasil ngecek dari situ. Iya Bu Arum nggak apa-apa, nggak jadi pemeriksaan. Berarti si auditornya sudah ngecek kalau bahannya itu sebetulnya sudah terdaftar. Cuman mungkin lampiran ke ibunya aja yang sertifikat halalnya MUI gitu. Tapi di BPJH, di BPJPH-nya udah terdaftar gitu Bu. Biasanya kalau BPJPH-nya belum terupdate atau belum terdaftar, pasti auditornya minta gitu. Baik Bapak dan Ibu, terima kasih banyak untuk waktu dan layarnya. Kemudian Bapak Ibu juga sudah sangat semangat ya untuk mengikuti materi pagi hari ini di hari terakhir. Terima kasih banyak Bapak Ibu juga sudah mengerjakan penugasannya dengan cukup baik. Insya Allah nanti akan kami berikan reviewnya. Bapak Ibu jangan lupa absen. Oh, sudah ditutup ya absennya. Mohon maaf jika ada kesalahan, kekurangan, maupun kesalahan dalam penyampaian dan juga sikap saya selama materi berlangsung. Untuk waktu dan tempat, saya persilahkan kembali kepada Pak Osep. Mohon izin Pak Osep.